Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas tentang kekayaan dan kebijaksanaan. Apa sih hubungan di antara keduanya? Yang jelas, siapapun tidak pernah dilarang untuk menjadi kaya, asalkan diperoleh dengan cara-cara yang benar. Di sini kita mau sama-sama belajar cara mengelola keuangan. Dari cara yang sederhana yang bisa kita terapkan sehari-hari akan membawa kita pada tujuan kita. Apakah kalian pernah dengar kisah Raja Salomo? Ya, betul. Beliau adalah salah satu raja yang paling sukses dalam sejarah Israel dan namanya tercatat dalam Alkitab. Kalian tahu gak sih, kalau seandainya kekayaan Raja Salomo dihitung dalam nilai uang modern saat ini, kekayaannya bisa mencapai lebih dari 2 triliun USD. Wow, bukan? Tapi tunggu dulu, sebelum kalian banyak berharap, lebih baik kalian nonton dulu video ini. Pelajari apa yang dimiliki Salomo hingga membuat beliau menjadi orang yang amat sangat kaya. Yuk kita lihat pelajaran apa yang bisa kita ambil. Salomo mengajarkan bahwa memiliki hikmat jauh lebih penting daripada punya uang banyak. Jadi, kita harus belajar untuk pintar dalam mengelola keuangan kita. Sebelum kita mempunyai banyak uang, pastikan dulu kita tahu cara mengelola uang kita. Jangan sampai ketika uang kita sudah banyak, kita hambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak berguna dan hanya untuk memuaskan keinginan kita saat ini. Maka, hikmat jauh lebih berharga dibandingkan hanya mengumpulkan uang. Salah satu strategi penting dari Salomo ketika mengelola keuangan adalah tentang bahaya hutang. Kita harus hidup sesuai kemampuan dan tidak berlebihan. Kalau begitu, apakah hutang dilarang? Jawabannya tidak. Tetapi hutang konsumtif yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menghasilkan keuntungan kembali, ini yang patut dihindari. Percayalah, ini kunci untuk hidup dengan tenang dan stabil secara finansial. Salomo membuat prioritas akan pentingnya membuat rencana keuangan. Kalau kita juga punya rencana keuangan yang baik dan bijak, maka uang kita pun akan dapat dikelola dengan baik. Benjamin Franklin mengatakan, gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Jika Anda tidak punya rencana untuk mencapai target tabungan, Anda hanya menabung tanpa tahu apakah cukup atau tidak, atau kapan Anda akan mencapai target. Maka mulailah untuk membuat perencanaan keuangan Anda sekarang. Salomo memberi nasihat agar kita tidak menaruh semua uang kita di satu tempat. Diversifikasi itu penting. Ini membantu kita mengurangi risiko. Warren Buffett pernah mengatakan, jangan taruh seluruh telur dalam satu keranjang. Investasi dan diversifikasi itu penting untuk mengurangi risiko. Kalian tahu cerita tentang semut yang bekerja keras dan mengumpulkan makanan? Itu pelajaran penting. Menabung membantu kita siap menghadapi masa sulit. Mulai sekarang, cobalah secara konsisten untuk menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilan yang kalian punya. Tidak harus 50% dari penghasilan kalian. Kalian bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan kalian setiap bulan. Kalian buat target, lakukan dengan konsisten, tingkatkan target, dan percayalah, suatu hari kalian akan melihat hasilnya. Prinsip menabung ini sangat relevan untuk membangun dana darurat dan persiapan kebutuhan masa depan seperti pendidikan, pensiun, dan hal-hal yang tidak terduga. Salomo juga memperingatkan kita tentang keserakahan.
Jangan sampai kita terjebak untuk mengejar uang, karena semua itu hanya sementara. Jangan terobsesi secara berlebihan, karena hanya akan mengakibatkan hal-hal yang negatif terhadap diri sendiri maupun orang-orang di sekeliling kita. Kekayaan dunia bersifat sementara dan bisa hilang sewaktu-waktu. Memberi itu penting. Salomo mengajarkan bahwa memberi dengan tulus bisa membuka pintu berkat, bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal spiritual dan emosional. Jadi, itu dia 7 pelajaran berharga dari Raja Salomo tentang cara mengelola keuangan. Ingat, semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan, dan kita harus mengelolanya dengan bijak. Semoga kalian terinspirasi untuk menerapkan hikmat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.